Puji Tuhan, salam sejahtera, kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara pada kesempatan ini di Minggu 14 Januari 2024. Kebaikan Tuhan yang selalu melimpah dalam hidup kita sehingga kita sudah memasuki minggu kedua di tahun yang baru, Januari 2024. Dan saya rindu untuk menyampaikan pesan firman Tuhan pada minggu ini bagi Bapak Ibu dimanapun saudara-saudara berada. Mari kita berdoa sama-sama untuk mendengar firman. Bapa di sorga, kami naikkan pujian dan syukur untuk kesempatan ini, untuk kami rindu diberkati lewat firman-Mu. Berfirmanlah, urapi hamba-Mu dan urapi jemaat Tuhan kami semua, sehingga kami boleh menikmati firman-Mu. Dalam nama Yesus kami akan merenungkan firman-Mu. Haleluya, amin. Saya akan membaca firman Tuhan dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-9. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai ayat yang ke-27 berkata demikian. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, masih dalam suasana tahun baru, minggu kedua di Januari 2024. Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Iya. Dan dalam perjalanan hidup ini, Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, bukan berarti kemudian kita bebas dari segala pergumulan dan persoalan hidup. Bukan berarti bebas dari segala tantangan yang ada. Karena ketika ada pergumulan, ada tantangan, justru di situ akan menunjukkan kualitas kehidupan kita yang terus akan bertumbuh dan terus akan naik. Sebab tidak akan ada disebut sebuah kemenangan tanpa melalui sebuah pertandingan, sebuah perjuangan. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus bahwa tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Saya bawa kita dalam konteks bahwa setiap kita masing-masing memiliki sebuah gelanggang pertandingan. Tahun 2023 kita sudah lewati dengan berbagai ragam pergumulan, bagaikan seperti sebuah ada dalam arena pertandingan. Dan juga tahun 2024 kita tidak tahu, tetapi saya yakin bahwa kita selalu ada dalam arena gelanggang pertandingan. Dalam gelanggang pertandingan adalah bicara hal-hal yang kita hadapi dalam hidup ini, saudara-saudara, yang untuk memproses, sekali lagi, untuk membentuk kehidupan kita. Gelanggang pertandingan yang kita hadapi, yang Bapak Ibu saudara-saudara hadapi, yang saya ingin memberikan sebuah pengertian secara konkret seperti pergumulan dan persoalan hidup. Firman Tuhan berkata bahwa sesungguhnya itu bagian dari sebuah ujian dalam hidup ini untuk membuktikan kemurnian imanmu. Sekali lagi, untuk membuktikan kemurnian imanmu dalam pelayananmu, dalam pengiringanmu kepada Tuhan. Sehingga kita akan menjadi pribadi yang betul-betul terasah. Menjadi pribadi yang betul-betul pribadi yang terus menunjukkan pribadi yang profesional yang saya sebutkan. Nah, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari? Ibu bapak sekalian dikasih Tuhan, ada sebuah sasaran. Dan saya percaya dalam perjalanan hidup, dalam panggilan orang percaya bahwa ada sesuatu yang menjadi sasaran dan tujuan dari perjalanan hidup ini. Karena memang demikian Tuhan memanggil saya dan saudara untuk satu tujuan, masuk dalam rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan yang terbesar itu adalah bicara tentang keselamatan. Dan untuk mencapai sampai ke sana, saudara-saudara kasih Tuhan, dalam konteks ayat di sini, bahwa sesungguhnya tidak gampang, tidak mudah. Diibaratkan seperti seorang pelari yang di depan sana ada garis finish. Maka dia untuk mencapai ke sana, dia harus berlari, dia tidak bisa pasif. Dia tidak hanya berdiam diri saja di tempat, tetapi ada usaha dan upaya untuk dia menuju ke sana. Dan itu bicara sebuah pertandingan dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Berlari. Dan saya mau sampaikan pesan ini memberi pengertian kepada kita di tahun yang baru. Mari
Kita mau tingkatkan kesetiaan, ketaatan, kesungguh-sungguhan kita di dalam kita menjalani hari-hari hidup ini, hubungannya dengan Tuhan. Untuk kita tidak bermalasan dan tidak pasif saja. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Karena kita dalam gelanggang pertandingan, kalau kita bersantai dia, maka kita akan kalah, saudara-saudara. Lalu berikut, dalam tulisan firman Tuhan, tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan. Artinya tidak ada yang terkecuali di antara kita, saudara-saudara. Semua kita akan masuk dalam arena seperti itu. Dan saya sampaikan kepada kita, saudara, ketika kita masuk dalam arena seperti itu, tentu kita tidak bisa mengandalkan diri, tetapi kita mau mengandalkan Tuhan. 2024, apapun keadaannya, kita mau mengandalkan Tuhan. Amin, saudara. Iya. Kita mau menaruh percaya kepada Tuhan, menaruh harap kepada Tuhan, yang sanggup untuk menolong engkau ketika engkau ada dalam gelanggang pertandingan. Saudara dikasih Tuhan. Satu ayat saya mau baca dalam tulisan Paulus kepada Timotius, ditulis begini. Ayat 1 Timotius pasal 6, ayatnya yang ke-11, ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Berikut, untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Tuhan memanggil saya dan saudara, iya, untuk dibawa pada sebuah panggilan dalam tulisan firman Tuhan di sini. Dan dalam panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, tadi sudah di awal saya katakan, kita harus berusaha sungguh-sungguh, harus tunjukkan sikap respon kita kepada Tuhan dalam hal panggilan itu, dan harus memiliki kekuatan dalam kekuatan Tuhan dalam menghadapi keadaan apapun. Dalam ayat ini berkata, pertandingan iman. Haleluya, saudara kasih Tuhan. Bertandinglah dalam pertandingan iman. Saudara dikasih Tuhan, puji Tuhan untuk dalam hidupmu, dalam hidup saya. Saudara-saudara kasih Tuhan, 2024 baru minggu kedua kita jalani. Kita masuk dalam arena pertandingan. Firman berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Jangan engkau menyerah dengan keadaan. Jangan engkau putus asa. Ya, jangan sampai engkau menjadi tawar. Ya, saudara-saudara kasih Tuhan, tapi memiliki prinsip iman, percaya sungguh kepada Tuhan. Saudara-saudara, untuk selalu berpikir positif bahwa Dia Tuhan ada setiap saat dan selalu menolong engkau, selalu menolong saya. Dia Tuhan yang memelihara dan yang memberkati saya. Dan kalau Tuhan izinkan saya menghadapi kondisi-kondisi dalam arena gelanggang pertandingan, Dia tidak biarkan kita. Dia terus memberikan kekuatan baru. Seperti apa kata firman Tuhan? Kuat di dalam Tuhan, bukan di dalam kekuatan kita sendiri. Amin, saudara-saudara kasih Tuhan. Maka untuk itu, satu ayat yang terakhir lagi saya membaca dalam tulisan firman Tuhan. Ditulis begini, masih dalam kitab Timotius, 2 Timotius pasalnya yang kedua, ditulis begini. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Puji Tuhan, dari segala jerih upaya, usaha apa yang kita kerjakan, yang kita tunjukkan kepada Tuhan, maka saya percaya ada hasilnya. Tuhan yang melihat dan Tuhan yang tilik, saudara-saudara. Tadi saya katakan, kau terus tetap maju dalam melayani, dalam mengiring Tuhan. Tetap tunjukkan kesetiaanmu kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, sama seperti seorang prajurit, sama seperti seorang olahragawan, sama seperti seorang petani. Iya, yang tetap dia menunjukkan pribadinya sebagai pribadi yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Maka jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, oleh kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pesan firman Tuhan untuk memberikan kesimpulan dari apa yang saya sampaikan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tahun 2024 dengan segala keadaan apapun yang kita alami dalam hidup ini, kita mau memahami dalam bingkai kekristenan bahwa apapun yang terjadi, bahwa Tuhan, saya mau tetap percaya kepada Tuhan dalam pertandingan iman ini, bahwa Tuhan telah memanggil saya. Saya adalah umat pemenang, maka saya tidak mau kalah dengan pergumulan yang saya hadapi. Saya tidak mau menyerah dengan persoalan yang saya hadapi, apapun keadaannya. Sebab saya percaya bahwa Tuhan ada dan menyertai.
Tuhan ada dan selalu menyatakan mujizat-mujizatnya dalam engkau, sehingga berbahagialah engkau. Tetap bertahan dalam pengiringanmu kepada Tuhan, sebab firman Tuhan berkata, engkau adalah pemenang. Seorang olahragawan dalam pertandingan, ketika dia memegang piala, maka di sana dia melihat mujizat. Begitu juga dengan saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, mendengarkan tayangan ini. Untuk yang kesekian kali masih dalam suasana tahun baru, saya ucapkan selamat tahun baru bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan jemaat GPD Sola Gracia yang mendengarkan akan video tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami semua, untuk kami memahami bahwa dalam perjalanan hidup ini bagaikan sedang dalam gelanggang pertandingan. Dan dalam gelanggang pertandingan itu kami menyadari, mengibaratkan bahwa hidup ini tidak lepas dari segala pergumulan-pergumulan hidup, tantangan. Kami umat pemenang, perlengkapi kami dengan Roh-Mu, kuatkan kami. Engkau yang kami andalkan. Tahun 2024, Engkau yang kami andalkan terus. Engkau yang kami percaya terus.